Ustaz, kita langsung saja membahas pertanyaannya Ustaz ya. Tema kita pekan ini tentang sesaat muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari jamaah. Seperti apa kualitas hidup orang yang sering mengingat mati, katanya gitu. Terutama orang yang dianugerahi banyak kelebihan seperti intelijensi, harta, fisik, bahkan contohnya katanya ganteng atau cantik gitu. Makasih Ustaz. Seperti apa tadi? Ya, seperti apa kualitas hidup orang yang sering mengingat mati, gitu. Terutama yang diberikan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap tadinya pertanyaannya itu sampaikan sama Pak Ustadz Am aja tadinya, tapi nggak apa-apalah. Untuk kualitas sebenarnya relatif. Orang yang mengingat kepada kematian itu kualitasnya sebagaimana itu relatif. Artinya tidak sama. Ada orang yang memang banyak mengingat kematian itu sehingga dia memanfaatkan apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan dari Allah, diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan pemberinya itu, dan dia menghindarkan apa yang Allah berikan itu untuk menantang pemberi, untuk menjadikan atau untuk melahirkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang banyak mengingat kematian, dia akan lebih kata Rasulullah SAW, bisa memanfaatkan ida natoko, apabila dia berbicara zakaro, selalu bermuatan dzikir dan ingat kepada Allah, atau mengingatkan orang lain kepada Allah. Wa idza sakata, dan apabila diam, i'tabaro, dia mengambil i'tibar, mengintrospeksi diri, dan juga dia merenungkan apa yang pernah terjadi seperti yang ada tadi saya sampaikan. Wa idza tadi terbalik. Wa idza sakata fakaro, maksudnya apabila dia diam, berpikir atau tafakur. Wa idza nadoro, dan apabila melihat, i'tabaro, dia selalu mengambil pelajaran, i'tibar, sehingga orang-orang yang banyak mengingat kepada kematian itu, dia akan ada tampak lebih dekat kepada Allah, lebih banyak untuk mempersiapkan diri bekal untuk setelah mati itu, sehingga dia bisa pikirannya nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Itu barangkali ya, cuma tadi saya katakan relatif, tidak sama tentu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, saya mau tanya bagaimana sebenarnya cara tobat yang benar sehingga kita tidak dibayangi oleh dosa masa lalu. Terima kasih. Di dalam Al-Quran yang disebut taubat yang benar itu adalah yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar bisa menghapus dosa. Tetapi taubat dari perbuatan dosa itu ada dua. Satu, dosa yang langsung berkaitan dengan Allah. Syaratnya satu, kata di dalam tafsir, dia menyesali diri dari apa yang telah dia lakukan. Yang kedua, dia meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dia lakukan, dan bertekad untuk melakukan yang sebaliknya. Artinya kalau tadi dosa atau tadi suatu kesalahan, dia akan melakukan dengan yang sebaliknya. Yang tadinya dia mencuri jadi sedekah umpamanya, yang tadinya dia bohong menjadi jujur. Itu apabila kepada Allah. Tapi apabila dosanya itu kepada sama manusia, ada syarat yang harus dipenuhi satu lagi, yang tadi tetap harus ada, dan yang satu lagi yang harus dipenuhi itu, kembalikan hak orang
yang pernah kita ambilnya. Ambil haknya itu. Entah hak kekayaan, maka kembalikanlah. Atau haknya hak harga diri, kembalikanlah. Dan jika itu tidak dipenuhi, maka Allah tidak akan mengampuni selama memang orang itu tidak menyelesaikan persoalan dengan orang yang bersangkutan. Karena kata Rasulullah SAW, apabila kamu mendolimi kepada orang lain, fal yastahlil, maka segeralah kamu minta halal. Arti meminta halal itu meminta maaf. Kalau tidak memaafkan, kembalikanlah hak-hak yang telah diambilnya. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, baru itu adalah tobat yang akan diterima oleh Allah. Dan umpamanya kita, tapi masih perasaan hati ini masih merasa berdosa, jangan suudon kepada Allah. Innallaha ala dhanni abdi. Kalau kita suudon kepada Allah, sih karena mal dihampura, memang mal dihampura, lamun memang ti suudon gitu. Maka yakin, seperti fad'ullaha wa anta mutayakkinun bil ijabah. Kamu berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa itu akan dijabah, termasuk juga doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni segala dosa-dosa saya. Itu juga doa. Yakin. Tapi penuhi persyaratan-persyaratannya, baru akan Allah penuhi. Itu barangkali. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya mau bertanya mengenai potongan rambut zaman sekarang yang sedang tren, ya. Diwarnain, kemudian sampingnya dipotong tipis, sedangkan bagian atas masih panjang. Kemudian bahkan ada yang dilukis tengahnya, gitu ya. Bahkan ada yang dilukis batik katanya, ya. Ada yang pang gitu. Bagaimana menurut pandangan Islam? Terima kasih. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, kamu jangan mencukur rambutmu dan menyisakan sebahagian. Yang lain dibersihkan, sisakan, kumpul, itu yang dilarang oleh Rasul. Jadi kalau memang seperti itu, ya itulah yang dilarang. Lagi pula nanti penampilan seseorang itu, apa yang ada pada dirinya itu akan mempengaruhi kepribadian. Kalau orang sudah berpakaian rambut seperti itu, lihat aja berpribadiannya. Jangankan seperti pakaian pun akan bisa mempengaruhi kepribadian. Kalau ibu atau bapak, kalau bapak pakai gamis, lalu bawa sorban, kira-kira jalannya gimana? Jalannya gimana? Wah, pelan-pelan, maka etan jadi sarkan. Guru atuh lumpang teh sigak ajengan wae. Tapi ganti saja pergi ke rumah, ganti dengan pakaian tentara. Apa seperti tadi lah enggak jalannya? Enggak. Akan beda lagi. Jangankan perempuan, jangan laki-laki, perempuan pun seperti itu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, jangan kamu mencukur dan menyisakan bagian-bagian tertentu. Kemudian nanti juga dari potongan-potongan rambut itu akan membawa penampilan, kepribadian juga, kepribadian dalam arti kepribadian yang tadinya tidak ada pun akan muncul. Kalau lama-lama terus seperti itu akan menjadi akhlak. Akhlak itu adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dilakukan atau diucapkan dengan tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa begitu-begitu penampilan, akhirnya dia ngomong juga seperti itu. Tidak enaklah piraku anu dijambul gitu, ngomong menisopan santun mal pantas. Dijambulkan kemudian diburuman sabelah, hejo sabelah. Ngomongnya juga, oi, siga budak anjing ari mana teu ngabejaan aya gogog tukang urang. Ari kamatur anjing ari mana teu ngabejaan ka urang aya gogog tukang urang. Nah, itu nanti lama-lama akan menjadi akhlak dari kepribadian. Karena ada kepribadian itu, kepribadian bawaan, karakter bawaan, ada karakter bentukan. Nanti akan membentuk karakter. Setelah terbentuk berulang-ulang, nanti akan menjadi akhlak. Seperti ibu kalau mendengar sesuatu yang dar, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Ibu bicaranya innalillahi astagfirullahaladzim subhanallah, itu yang dikatakan karena itu yang terucap biasanya, terulang-ulang, sehingga begitu ada sesuatu yang mengagetkan terlontar kata-kata itu. Tapi baca orang yang memang tidak mengatakan kata-kata itu tidak selamanya seperti itu. Ada juga yang bertemu dengan dar, anjir, ya gitu. Karena memang kata-kata seperti itu yang disebut. Nah, nanti walaupun umpamanya Rasul mengatakan tadi, kenapa? Jangan kamu mencukur rambut dan menyisakan bagian tertentu.
Nah itu barangkali salah satu di antaranya. Dia, jadi akan menjadi karakter. Itu walaupun tadinya tidak ada karakter seperti itu, nanti kalau sudah terbentuk, itu karakter bentukan. Bisa dibentuk karakter. Seperti jangankan manusia, binatang saja bisa ada karakter bawaan, ada karakter bentukan. Kira-kira karakter bawaan harimau apa? Harimau itu apa? Buas, ganas. Tapi bisa dibentuk dengan dilatih yang berulang-ulang, bisa nggak menjadikan harimau yang jinak? Bisa? Bisa. Monyet wayan roku, ayan sujud, ayan ruku, ayan. Lihat aja di perapatan ada monyet ruku, sujud. Itu kenapa bisa begitu? Bisa. Dilatih. Karena terlatih. Tapi kalau sudah terbentuk seperti itu, kalau sudah bagus terus dilanjutkan. Sebab kalau tidak dijaga akan kembali kepada karakter semula. Lepaskan ke habitat. Nah kira-kira daik ruku sorangan monyet. Moal. Burung wai anu bisa ngomong kan? Ada yang bisa assalamualaikum kan itu kan? Seperti itu nu dagang eta anu nya. Ieu teh cenah burung teh manuk teh beo nang alus teu ngalatih. Lamun ditarik sukuna anu katuhu, talina trek. Assalamualaikum. Wah, manya mang cenah. Mun kenca, waalaikumsalam. Coba mang. Tarik ku mang teh trek bener. Assalamualaikum. Wah, halusnya mang. Cing mang nu kenca mang. Tarik waalaikumsalam. Halus. Ada cek nu meulin teh. Pak, mang. Mang kumaha mun ditarik duanana mang? Bingung ka tukang beo teh. Dijawab ku beo, atuh labuh koplok. Nah, jadi itu tuh bisa ngomong teh lantaran biasa. Halus. Beo pinter beo. Ngan anu hiji deui mah aya tukang beo, anu hiji beo nyanyi weh. Nyanyi na teh alus, da puguna ngalatih. Tadina mah teu bisa nyanyi. Anu hiji deui na ngan cing ngahuleng. Mang ari sabaraha mang beo? Ieu anu nyanyi we mah 1,5 juta. Uluh, awisnya. Muhun. Ari anu ngajadog wae. Nu cici, ieu mah 2 juta. Nah geuning mahalan ieu mang muhun. Tiasa kitu kumaha mang? Ieu mah penyanyi wungkul cep, da pencipta laguna mah nu ieu. Alah eta mah. Anu ngahulang itu, mata lebih mahal cenah beon. Ya, kembali kepada yang tadi. Jadi jangan mencukur, menyisakan rambut sebahagian, itulah yang dilarang oleh Rasulullah. Akrim sa'roka, rapihkan rambutmu, mau panjang mau apa pendek rapihkan, jangan ada potongan-potongan rambut yang akan membawa kepada karakter yang jelek. Ya digundul habis nggak apa-apa, digundul habis juga nggak apa-apa. Ya, ya itu dulu. Ya, terus. Itu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, memang berhubung juga waktu sudah menunjukkan 10:30 ya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan jamaah sekalian sudah terjawab. Kalau misalnya belum puas, mudah-mudahan bisa terus mencari tahu, gitu ya. Bisa bertanya lagi di luar ini barangkali. Ya, teruskan enggak? Nah, ini teruskan enggak? Ya, sudah. Udah aja. Ini gimana ini belum tuntas nggak apa-apa? Ya. Belum ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi, Ustaz. Oh gitu. Ya. Memang berhubung waktunya terbatas. Oh iya. Ya. Ini dulu barangkali walaupun ini belum tuntas. Tapi saya satu hadiah saya bacakan aja ya. Nah, yang terakhir aja. Biar bacakan aja, mau maaf waktu paling 5 atau paling lama 10 menit juga enggak. Ya, terakhir qala Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Anna Isa alaihi salam, sesungguhnya Isa alaihi salam, Isa Maryam qala, dia mengatakan, nasihat Isa di Maryam yang dikutip oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Rasul kepada umat Rasul, padahal pada saat itu Isa menasihati kepada umatnya. Yabna Adam ad-du'ifa, wahai seluruh anak Adam yang lemah, wahai seluruh manusia yang mempunyai kekurangan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa kun fid dunya du'ifa, dan jadilah kamu di muka bumi ini bagaikan seorang tamu. Kita harus berakhlak tamu di muka bumi ini. Kira-kira kalau bertamu gimana? Sopan, santun. Di hadapan Allah juga kita bertamu kepada Allah. Harus santun, sopan. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak membuat tidak nyaman tuan rumah. Dan makanlah sesuatu yang disodorkan oleh tuan rumah. Makanlah, terimalah apa yang diberikan oleh Allah sebagai rezeki. Jangan sekali-kali mengambil ke kulkas tanpa ada pemberitahuan.
itu hak yang lain, sengaja disimpan untuk yang lain. Jangan mengambil sesuatu yang tidak dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun fid dunya doifa. Kalau umpamanya dibekal-bekal aja biasa-biasa kan, kalau ibu-ibu biasa seperti itu. Ya. Kalau di TV ada istilah acara buser, diburu, disegap. Kalau ibu-ibu arisan, ringkus, nyapiring, nyamungkus. Wa kun fid dunya doifa. Jadilah di muka bumi ini bagikan seorang tamu. Jangan kayak tamu fi arnasam, enggak apa-apa lah diperpanjang sedikit. Jangan kayak tamu ke Armasan. Dulu saya tahun 72 masih mendengar, dulu radio itu yang terdengar hanya RRI. Saya ada di Subang, masih kelas 4 SD, ada dongeng yang pembawa atau penyiar yang terkenal itu RS Hidayat dengan Baskara BA. Itu mungkin bapak-bapak tahu, ibu-ibu juga tahu. Ada dongeng Ki Arnasam katanya. Ki Arnasam teh orangnya itu akuan, sambutan, akun, dareh deh someah, boro-boro kanu wawuh, kanu kenal, kanu teu kenal ge akuan. Ngan dina hiji waktu Ki Arnasam teh kadatangan tamu. Kusabab akuan teu kenal ge di aku. Ngan hanjakal geus 2 poe, 3 poe, 4 poe, nepikeun ka 10 poe tamu teu balik-balik. Bingung cenah Ki Arnasam teh. Supaya ari diusir piraku, ari ngartin teu disindiran ngahajan ningali kanu kalender. Tanggal sabaraha cenah nya Pak ayeuna teh? Cek Ki Arnas. Adi dijawab teh ku tamu, tanggal 20 Bapak. 20 kotan. Rupi kapungkur di Bapak tanggal 10-nya ke dia teh. Rupina Bapak tos 10 dinten di dieu nya. Ari jawab nih, nya asa teu karaos, asa nembe cenah abdi di dia teh. Plok cenah Ki Arnasam teh kieu. Aduh cenah teu ngarti. Terus ngomong Ki Arnasam, punten nya Bapak atuh. Naon? Nya geuningan abdi di dieu mah tuangan leuteun ge saaya-aya. Eta gitu segala diical, itu diical, ya diical, datar di peryogi kanggo tuang, peryogi kanggo leueut cenah segala diical we ku. Jawab ti tamu, sakinten Bapak mah masih keneh aya ical-icalan. Abdi mah dirorompok geus teu aya. Lain balik eta tamu teh. Alah cetengan teh. Ku sabah yang ngarti, punten can Bapak, abdi bade tumaros cenah. Ari Bapak teh gaduh kulawargi henteu? Gaduh pun bojo masih jumenang pun anak aya 3. Kumaha atuh tos 10 dinten dedeupeun teu aya kabarna. Anu mawi abdi ti kamari ge embut we, atuh rupina enjing mah dibantun we ka dieu sadayana nya. Tah, tong jiga tamu kitu Bapak. Ya. Wa kun fid dunya doifa. Kemudian yang ketiga, wa tahidil masajid baita. Jadikanlah masjid itu bagaikan rumahmu. Jadikanlah masjid itu bagaikan rumahmu. Ada keterkaitan, ada ketergantungan ke masjid. Artinya masjid rusak, ingin membetulkan seperti ingin membetulkannya rumah sendiri. Masjid ciptakan suasana nyaman dan tenang supaya nikmat ditinggali. Seperti kita menciptakan suasana rumah nyaman, tenang sehingga nikmat untuk ditinggali. Ada rasa rindu untuk datang ke rumah setelah meninggalkan sekian lama. Masa ada rasa rindu nggak datang ke masjid setelah 3 bulan itu ke masjid-masjid? Nah, jadi watahidil masajid baita. Jadikan masjid itu bagikan rumahmu. Kemudian wa alim ainaikal bukaa. Isa mengatakan, alim ainaikal buka. Ajarilah kedua matamu untuk pandai menangis. Ajarilah mata kita untuk pandai meneteskan air mata. Meneteskan air mata menangis bukan hanya karena kehilangan anggota keluarga. Bukan hanya saja kehilangan harta benda, tapi kita harus pandai menangis ketika kehilangan, harus menangis dan meneteskan air mata ketika kehilangan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling rugi. Kalau hanya kehilangan anggota keluarga, ya, wajar. Kaditu alib ainaikal buka. Wa jasadaka sabro, ajarilah badanmu untuk pandai bersabar. Ajari badan kita untuk pandai bersabar dalam 3 hal. Sabar dalam melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alim jasadaka sabro. Wa qalbaka dzikra, ajarilah hatimu untuk pandai berzikir. Pandai berzikir, ingat kepada Allah. Kita harus mengajari hati kita selalu berzikir. Ad-dzikru bil qalbi, yang dilanjutkan nanti bil lisan dan seterusnya. Wa aqlaka fikra, dan ajarilah akalmu untuk pandai berpikir. Padukan antara alam zikir dengan alam fikir. Padukan antara kolbiyah dengan akliyah. Padukan antara spiritual dengan intelektual. Itulah yang di dalam Al-Quran orang-orang yang ulul albab. Ulul albab bukan hanya sekedar kecerdasan dari ilmu.
Tetapi orang yang pandai memadukan antara alam dzikir dengan alam fikir, seperti dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berzikir posisi duduk, berdiri, duduk ataupun berbaring dan berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, orang-orang ulul albab itu apabila pikirannya bisa menemukan rahasia Allah, dia tidak akan sombong. Justru dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada satupun yang kau ciptakan sia-sia. Tetapi apabila alam pikirnya tidak bisa menembus, dia pun tidak akan putus asa. Tapi subhanaka, maha suci engkau ya Allah, alam pikir saya tidak bisa menembus rahasiamu. Nah, ini perpaduan alam pikir dan alam dzikir. Kemudian wala tahtam birizqi godin, kata Isa, wala tahtam, jangan kamu cemas birizqi godin, dengan rizki esok hari. Jangan cemas dengan rizki Allah esok hari. Setiap semua yang berkeliaran di muka bumi ini, Allah lah yang akan memberi rezekinya. Kalau kata Rasul, wandurun toir, lihat seekor burung. Kita bisa melihat seekor burung ketika burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari. Dia loncat dari ranting ke ranting, terbang dari satu pohon ke pohon dengan tiada henti, mengagungkan dengan bahasanya sendiri. Dia bernyanyi, bersiul, itu bertakbir, bertasbih dan bertahlil, mengagungkan Allah. Padahal kalau kita tahu, perutnya itu kosong. Dia lapar, tetapi dia tidak henti-hentinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pulang di sore hari tetap tiada berhenti bernyanyi juga, mengagungkan Allah dalam keadaan perutnya sudah penuh, dan dia tidak pernah berpikir, karena memang tidak diberi pikiran untuk tidak gelisah, tidak cemas kemana besok harus pergi. Kalau manusia, kalau kita kan diberi akal, burung saja yang tidak bisa diberi akal, tidak beri akal sudah seperti itu. Hadirin waktu iman ini burung kari hanya sekedar dibaca saja, bisa diperdalam. Sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu akan bisa lebih mendalami dengan bahasanya yang sudah bahasanya sendiri-sendiri, yang sudah mampu berbahasa dengan bagus, dengan berbagai macam kalimat yang direka atau diperbaiki. Mudah-mudahan apa yang sampaikan akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni segala kekeliruan kita. Juga ikhwan-ikhwan kita, saudara kita baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, terutama kesalahan, dosa dan juga kekeliruan kedua orang tua kita yang telah berjerih payah membesarkan dan mengurus kita. Yang menyusui kita di waktu pagi, pada waktu bayi, memberi makan ketika lapar, memberi minum di waktu haus, menidurkan di saat ngantuk, mengobati ketika sakit, sampai menyekolahkan di waktu bodoh, yang sampai kapanpun yakin kita tidak akan pernah bisa membalas dan ataupun mengembalikan segala pengorbanan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Kita hanya bisa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.